Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, semua orang menyadari bahwa dia adalah sesepuh inti dari Great Sun Mansion. Pria tua berambut putih itu mengamati dengan seksama, dan berkata sejenak, jika saya tidak salah, seharusnya ada prasasti waktu dan waktu di sini. Apa, prasasti waktu dan usia? Semua orang terkejut. Prasasti tipe waktu milik prasasti tertinggi, dan sulit untuk menguasainya. Menurut spekulasi lelaki tua itu, batas usia pendatang di sini, jika mereka melebihi usia tertentu, mereka akan dibunuh oleh formasi prasasti di pusaran. Kata lelaki tua berambut putih itu lagi. Jadi pada usia berapa kamu bisa masuk, dan pada usia berapa kamu tidak bisa masuk? Seseorang bertanya. Dunia menganggap usia 30 tahun sebagai pembagian kunci. Di bawah usia 30 tahun adalah generasi muda, yang termasuk dalam masa keemasan kultivasi. Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa orang di bawah usia 30 tahun dapat masuk ke sini, tetapi mereka yang berusia di atas usia 30 tahun tidak bisa masuk, kata lelaki tua itu. 30 tahun, aku sudah berakhir. Aku baru 31 tahun, sial. Banyak orang yang berusia di atas 30 tahun berteriak sial dengan wajah murung, sedangkan mereka yang berusia di bawah 30 tahun tidak beruntung, ekspresi kegembiraan yang luar biasa, semakin kuat basis kultivasi, semakin menyenangkan jadinya. Orang-orang dari generasi yang lebih tua tidak bisa masuk, dan mereka yang memiliki basis kultivasi yang kuat secara alami akan mendapat keuntungan, bagaimana mungkin Anda tidak menyukainya? Ayo, segera, beberapa anak muda di bawah usia 30 tahun bergegas. Benar saja, tidak apa-apa, mereka menghilang ke dalam pusaran air satu per satu. Hahaha, kamu dan semut lain juga ingin bertarung denganku. Yang Liu Ji tertawa terbahak-bahak. Dari para jenius dalam daftar Kaisar Yun, dia satu-satunya di sini, siapa yang bisa bersaing dengannya? Dia melangkah keluar, berjalan ke pusaran, dan menghilang. Para pemuda lainnya bergegas masuk juga. Lu Ming memperkirakan setidaknya ada beberapa ribu orang. Selama periode itu, ada juga yang berusia di atas 30 tahun yang tidak percaya pada kejahatan, mengambil risiko, dan ingin mengambil risiko, tetapi pada akhirnya mereka semua tercekik oleh formasi prasasti. Setelah itu, orang lain yang berusia di atas 30 tahun tidak pernah berani mencoba lagi. Ayo masuk juga, kata Lu Ming kepada Xie Nianxing. Xie Nianxing mengangguk, dan bergegas menuju pusaran bersama Lu Ming. Setelah bergegas ke pusaran, dunia berputar untuk beberapa saat, dan saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa dia berdiri di kaki gunung, dan di depannya ada gunung yang luas dan tak terbatas. Xie Nianxing ada di sampingnya, tidak hanya itu, sepertinya semua orang berkumpul di kaki gunung tanpa terpencar. Sepintas, itu penuh dengan angka. Ledakan. Tiba-tiba, tidak jauh dari Lu Ming, perang besar pecah. Orang-orang yang masuk ke sini berasal dari semua jenis kekuatan, dan beberapa orang memiliki kebencian pada awalnya, adalah normal bagi mereka untuk bertemu saat ini dan perang besar akan pecah. Setelah beberapa saat, terdengar teriakan, dan seorang pemuda tewas. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, prasasti muncul di langit, membungkus pemuda yang terbunuh. Saat berikutnya, pemandangan yang menakjubkan muncul. Semua darah, termasuk darah esensi, dari tubuh pemuda itu dikeluarkan. Di bawah aksinya, itu berubah menjadi darah kristal berwarna dan jatuh ke tanah. Apakah ini kristal pemurnian darah? Ini adalah kristal pemurnian darah, itu benar, aku memilikinya di dalam diriku. Apa? Sulit dipercaya bahwa seseorang akan dimurnikan menjadi kristal pemurnian darah setelah kematian. Di lapangan, suara mengejutkan meletus. Lu Ming juga terkejut. Kristal pemurnian darah memiliki efek yang sangat mirip dengan pil pemurnian darah, dan digunakan oleh prajurit untuk membangkitkan garis keturunan kedua mereka.
Efek dari kristal pemurnian darah mirip dengan pil pemurnian darah. Bukan, coba saja dan kamu akan tahu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Di antara kerumunan, lingkaran matahari muncul dan meledak. Jeritan berlanjut, dan lebih dari selusin orang tewas seketika. Saat berikutnya, sejumlah besar prasasti muncul di langit, membungkus mayat-mayat itu, dan kemudian semua darah dari mayat-mayat itu dikeluarkan, memurnikannya menjadi kristal darah. Banyak orang tersentak, dan mata banyak orang menunjukkan cahaya haus darah. Bunuh! Bunuh! Segera, seseorang berteriak, membunuh orang-orang di sekitarnya. Tidak, ayo pergi! Seseorang juga berteriak, bergegas dengan panik menuju gunung besar di depan. Ada kekacauan di tempat kejadian, dan bau darah sangat menyengat. Di langit, prasasti padat muncul, dan darah mereka yang terbunuh semuanya berubah menjadi kristal darah. Bunuh! Seseorang juga membunuh Lu Ming. Lu Ming menyapu dengan tombak panjang, dan memukul lawan dengan pukulan, dan lawan dipukul mundur. Xie Nianxing, ayo pergi, ayo bergegas ke pegunungan itu. Teriak Lu Ming. Ada terlalu banyak jenius yang datang saat ini, kebanyakan dari mereka adalah orang kuat muda dari Kekaisaran Zhao Darah, dan ada banyak orang kuat muda dari dunia Wuzong dengan kekuatan tempur Lu Ming. Dia hanya berada di peringkat menengah, harus mundur sementara. Keduanya bergegas menuju gunung yang luas dengan seluruh kekuatan mereka, dan segera mereka bergegas ke gunung, dan terus berlari menuju kedalaman gunung. Dari belakang, orang terus bergegas ke gunung. Ribuan orang tersebar di pegunungan yang luas. Lu Ming dan Xie Nianxing berlari lebih dari 200 mil sebelum berhenti. Dalam periode waktu berikutnya, tempat ini akan berubah menjadi neraka pembunuhan. Bisik Lu Ming. Bisa dibayangkan betapa gilanya berubah menjadi kristal darah dengan membunuh orang lain. Para pemuda yang masuk pasti akan saling berburu dan membunuh. Orang-orang muda dan kuat di alam martial ancestry, meskipun mereka sendiri tidak membutuhkan kristal darah, mereka menjualnya dengan harga yang mencengangkan. Lu Ming, kita harus menerobos alam Wuzong secepat mungkin, jika tidak, kita akan sangat pasif. Kata Xie Nianxing. Di lingkungan yang asing ini, menghadapi musuh yang kuat di mana-mana, hubungan antara keduanya secara tidak sadar menjadi lebih dekat. Itu benar, tapi tidak mudah untuk menerobos. Mari kita lihat sekeliling untuk melihat apakah ada harta, kata Lu Ming. Pada saat itu, keduanya memilih arah secara acak dan berlari ke depan. Tiba-tiba, terdengar suara tajam menembus udara, dan beberapa semburan energi pedang datang ke arah mereka berdua. Seseorang menyelinap, wajah keduanya berubah, sosok mereka berkedip, dan mereka menghindari serangan itu. Kemudian, sosok itu berkedip, dan 8 sosok muncul, mengelilingi mereka berdua. Sial bagi kalian berdua, mari kita berubah menjadi kristal pemurnian darah kita sekarang. Di antara 8 orang itu, pemimpin seorang pemuda berkata dengan dingin. Orang ini adalah yang terkuat di antara 8, auranya sangat kuat, dan dia adalah master dari level pertama Wuzong. 7 orang lainnya juga berada di tingkat ke-9 master seni bela diri yang hebat. Kakak 6, wanita ini cantik dan cantik. Sayang sekali dia dibunuh seperti ini. Mengapa kamu tidak membiarkan aku bersenang-senang dulu, lalu membunuhnya sebelum terlambat? Salah satu pemuda pendek dan gemuk memandangnya dengan tidak senonoh. Fatih Liu, singkirkan obsesimu, tempat apa ini, buat keputusan cepat, jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Kakak senior ke-6 memarahi. Pemuda pendek dan gemuk itu tertawa cerah beberapa kali, tetapi ketika dia melihat Xie Nianxing, nyala api di matanya menjadi lebih kuat, dan dia bahkan tidak menyadari niat membunuh di mata Xie Nianxing. Orang ini, kamu menyedihkan. Lu Ming menggelengkan kepalanya, sudah berduka untuk pria gendut di hatinya. Bahkan Xie Nianxing, seorang penyihir kecil, berani menganiayanya, dia sangat ingin mati. Kamu sudah mati. Benar saja, suara Xie Nianxing yang sangat dingin keluar dari mulutnya. Apa, aku mati? Kamu ingin membunuhku? Haha, bercanda, kamu tidak melihat, kakak ke-6ku adalah seorang seniman bela diri yang kuat, kamu hanya seorang seniman bela diri yang hebat,
dan kamu ingin membunuhku di depan tentang Wuzong, lelucon yang luar biasa. Sayangku. Pemuda pendek dan gemuk itu mulai menjadi sombong, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia menjerit sengsara. Pria muda pendek dan gemuk itu berteriak dengan menusuk hati, berteriak dengan mengerikan, dan tubuh gemuknya bergetar hebat. Saya melihat darah di selangkangannya, dan barangnya telah menghilang. Selangkangan Lu Ming mengencang tanpa sadar, dia bisa melihat dengan jelas sekarang bahwa Xian Yanxing menjentikkan jari, dan kelopak teratai hitam terbang keluar, memotong benda pemuda gemuk itu. Melihat pemandangan ini, anak muda lainnya juga merasakan hawa dingin di selangkangannya. Kakak senior ke-6, balaskan dendamku. Pria muda bertubuh gempal itu terus menjerit sengsara. Jalang, kamu mencari kematian, ambil tindakan, bunuh mereka. Kakak ke-6 meraung, dan dia yang pertama membunuh Lu Ming. Dia ingin menyelesaikan Lu Ming terlebih dahulu, dan kemudian menyiksa Xian Yanxing dengan baik. Telapak tangan humanistik. Lu Ming tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan langsung memainkan gerakan terkuat. Jejak telapak tangan besar tiba-tiba terbentuk di atas kepala kakak ke-6, dan menamparkan, kekuatan dan kekuatannya mencengangkan. Kakak ke-6 merasa ngeri, dia tidak pernah menyangka serangan Lu Ming begitu mengerikan. Dia segera pecah dengan seluruh kekuatannya untuk menahan langkah ini. Dengan suara keras, kakak ke-6 langsung diledakkan ke tanah, dan sebuah kawah besar meledak di tanah. Asap dan debu menghilang, dan kakak ke-6 terbaring di lubang besar seperti genangan lumpur, sekarat. 6 pemuda lainnya berdiri di sana dalam keadaan linglung, lalu gemetar dan berkeringat deras. Satu langkah untuk menyelesaikan saudara ke-6 yang adalah Wuzong. Apakah ini masih seorang pejuang di tingkat ahli bela diri yang hebat? Pemuda gempal itu lupa berteriak, matanya membelalak ngeri. Lari, teriak seorang pemuda, dan ke-6 pemuda itu berbalik dan lari. Tunggu aku. Pemuda pendek dan gemuk itu berteriak, tetapi rasa sakit di selangkangannya sangat parah sehingga dia tidak bisa berlari kencang sama sekali, dan air mata akan mengalir keluar. Ingin lari? Apakah kamu bisa lari? Suara Xian Yanxing seperti salju musim dingin, sangat dingin. Dia melambaikan tangannya, dan kelopak teratai hitam beterbangan satu demi satu. Pemuda pendek dan gemuk adalah yang pertama menanggung beban, dan dibunuh bahkan tanpa berteriak. Kelopaknya meledak di udara, lebih tajam dari bilah yang paling tajam. Dengan teriakan dan nafas, ke-6 pemuda itu tewas. Pada saat ini, kakak ke-6 telah kehabisan napas. Segera, satu demi satu prasasti muncul di langit, mengeluarkan darah dari mayat-mayat ini dan memadatkannya menjadi kristal darah. Tapi tidak semua orang bisa memadatkan kristal pemurnian darah. Lu Ming menemukan bahwa hanya prajurit dengan garis keturunan tingkat kelima yang dapat memadatkan kristal pemurnian darah. Di bawah garis keturunan tingkat kelima, energi darah runtuh sebelum memadatkan satu kristal pemurnian darah. Dan salah satu pemuda, dengan garis keturunan tingkat 6, sebenarnya memadatkan 2 kristal pemurnian darah. Dan saudara senior ke-6, sebagai Wuzong, membangunkan garis keturunan keduanya. Garis keturunan keduanya adalah garis keturunan tingkat 9 yang fana, dan dia memadatkan 16 kristal pemurnian darah sekaligus. Setiap kali garis keturunan lebih tinggi, jumlah kristal pemurnian darah kental akan berlipat ganda, dan itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. 8 orang memadatkan total 22 kristal pemurnian darah. Lu Ming dan Xian Yanxing membaginya secara merata, masing-masing 11, dan kemudian mereka pergi dari sini. Sepanjang jalan, keduanya menghadapi beberapa penyergapan lagi, tetapi musuh terkuat adalah Wuzong Yizong, dan mereka semua dibunuh balik oleh keduanya, dan masing-masing dari mereka mendapatkan lebih dari selusin kristal pemurnian darah. Meskipun Lu Ming memiliki 4.000 pil pemurnian darah, semakin banyak hal semacam ini, semakin baik, semakin banyak garis keturunan kedua, semakin besar kemungkinan untuk membangkitkan garis keturunan tingkat yang lebih tinggi. Menurut Jiu Yang Supreme, garis keturunan pertamanya terbangun karena esensi darah Jiulong,
Tetapi garis keturunan kedua tidak ada hubungannya dengan esensi darah Jiulong, itu adalah garis keturunannya sendiri yang terbangun. Garis keturunan Lu Ming sendiri tidak akan terlalu maju. Lu Yao menghilangkan garis keturunannya dan membangunkan garis keturunan tingkat kelima. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa garis keturunan pertama Lu Ming sendiri tidak akan melebihi level 5. Oleh karena itu, garis keturunan keduanya mungkin itu tidak akan terlalu tinggi, jadi dibutuhkan banyak pil pemurnian darah, kristal pemurnian darah. Garis keturunan kedua sangat istimewa. Beberapa orang mungkin membangkitkan garis keturunan yang sangat maju bahkan tanpa menggunakan harta seperti pil pemurnian darah untuk mengisi kembali potensi garis keturunan, tetapi itu tidak mutlak. Dengan harta seperti kristal darah, kemungkinan kebangkitannya tinggi, tingkat garis keturunan jauh lebih tinggi. Setengah jam kemudian, keduanya muncul di depan sebuah gedung besar berlantai 7. Bangunan ini berbentuk seperti menara. Di depan menara, ratusan anak muda berdiri saling berhadapan, semua menatap menara. Gerbang menara ditutup. Aku baru saja mencobanya. Pintu ini sangat berat. Tidak dapat dibuka oleh satu orang atau beberapa orang. Aku menyarankan agar kita bekerja sama untuk membuka pintu. Adapun harta di dalamnya, biarkan kekuatan yang berbicara, seorang pemuda pria berjubah brokat berteriak. Siapa yang tahu jika kamu akan menyelinap menyerang ketika kita membuka gerbang? Aku tidak khawatir tentang itu, teriak seorang pemuda dengan penampilan monyet kurus. Jika kamu khawatir, kamu bisa keluar. Pria muda berjubah brokat itu sangat kuat. Kamu. Wajah pemuda monyet kurus itu menjadi jelek, tapi dia tidak berani membantah. Saya ingin harta, tapi saya tidak punya nyali. Saya ditakdirkan untuk menjadi sampah dan tidak memiliki masa depan dalam hidup saya. Pemuda berjubah brokat mengejek, lalu melirik yang lain, dan berkata, bagaimana, haruskah kita bertindak bersama dan membuka gerbang menara? Oke, aku berjanji untuk bertarung bersama. Aku juga setuju. Hampir semua orang setuju. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun di dalamnya, Anda hanya bisa membuka pintunya terlebih dahulu. Serang bersama. Pria muda di brokat berteriak keras, dan meninju pukulan yang kuat. Tembak. Yang lainnya juga menembak bersama, dan tiba-tiba semua jenis energi pedang, cahaya pedang, kekuatan tinju, angin telapak tangan, dan lain-lain, semuanya meledak menuju gerbang menara. Bum bum bum, bangunan itu meraung, cahayanya berkedip-kedip, dan akhirnya terdengar suara keras, dan pintunya dibanting terbuka. Desir, desir, segera, puluhan orang bergegas menuju gerbang, takut jika mereka terlambat selangkah, harta itu akan diambil oleh orang lain. Tapi saat berikutnya, terdengar jeritan dan jeritan, puluhan orang bergegas masuk ke gerbang, setidaknya 20 orang berteriak, dan kepala mereka tiba-tiba meledak. Dan selusin orang lainnya semuanya kuat di alam Wuzongjing, membombardir sekeliling, seolah-olah mereka sedang melawan sesuatu. Prasasti muncul di langit, dan para pemuda yang terbunuh semuanya terkondensasi menjadi kristal darah. Ada apa di sana? Seseorang di luar gerbang berteriak ketakutan. Aku tidak tahu, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Terlalu aneh, aku tetap tidak mau masuk. Seseorang mundur. Pada saat ini, orang kuat Wuzong itu telah masuk dan menghilang. Semacam serangga berwarna darah. Lu Ming menatap gerbang dengan mata tajam. Dengan penglihatannya, dia masih melihat objek yang menyerang. Itu adalah serangga berwarna merah darah, setipis rambut, seperti jangkrik, dan kecepatan utamanya sangat cepat sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang di antara kilatan. Hanya mereka yang kuat di Wuzong yang dapat menemukannya. Selama jangkrik darah jenis ini mengalir ke kepala, kepala akan meledak. Masuk, masuk. Pakar Wuzong lainnya bergegas masuk satu demi satu, sementara Lu Ming dan Xie Nianxing bergerak dan mengikuti kerumunan. Begitu dia bergegas masuk, jangkrik darah menembaknya, dan dia menembak, menyapu jangkrik darah itu, dan bergegas masuk. Xie Nianxing serupa, mengikuti di sisi Lu Ming. Setelah Lu Ming bergegas masuk, dia mengambil beberapa kristal pemurnian darah. Mengapa kedua ahli bela diri hebat itu begitu kuat?
Di luar, para ahli bela diri setingkat ahli bela diri itu tampak tercengang. Setelah Lu Ming dan Xie Nianxing masuk, mereka melihat sebuah tangga lebar menuju ke lantai 2. Tanpa ragu, keduanya bergegas dan menemukan ada rak di lantai 2. Rak itu kosong, tetapi di samping rak itu ada beberapa mayat mumi. Jelas, setelah dibunuh, darahnya ditarik dan dipadatkan menjadi penyebab oleh kristal darah. Jelas, barang-barang di sini telah dijarah oleh orang-orang yang masuk lebih dulu. Cepat, naik, keluar dari sini, matilah. Kaulah yang mati. Ada keributan di tempat kejadian, semua orang ingin naik, dan tentu saja ada keributan, dengan 7 atau 8 orang bertarung bersama. Seorang pria muda dengan tomahawk menebas Lu Ming dengan kapak. Basis budidaya Wuzong tingkat pertama tidak diragukan lagi terungkap. Apakah kamu benar-benar mengira aku kesemek yang lembut? Mata Lu Ming menjadi dingin, dan dia membanting telapak tangannya, cetakan telapak tangan yang besar menghantam pemuda itu. Menabrak, tulang pemuda itu langsung patah oleh pengeboman, dan dia terlempar ke belakang, tetapi dia tidak mati, karena pemuda ini juga berlatih seni bela diri tingkat bumi, yang memblokir sebagian dari kekuatan Human Dao Palam. Meski begitu, pemuda kuat lainnya terkejut dan menatap Lu Ming dengan ketakutan. Dari mana datangnya seniman bela diri hebat yang begitu kuat? Saya telah melihat beberapa seniman bela diri hebat terkuat di Kekaisaran Zhao Darah, tetapi tidak ada orang seperti itu, kata seseorang dengan sungguh-sungguh. Semua orang memandang Lu Ming dan Xie Nianxing dengan ketakutan. Lu Ming tidak peduli untuk memperhatikan mereka, dan bergegas ke lantai 3 bersama Xie Nianxing. Ada juga beberapa rak di lantai 3, dan barang-barang di rak juga dijarah. Lu Ming dan Xie Nianxing tidak berhenti sama sekali, mereka terus bergegas ke atas. Lantai 4, lantai 5, lantai 6. Sampai lantai 6, keduanya selalu selangkah di belakang yang lain, dan semuanya dijarah. Saat kami sampai di lantai 6, kami mendengar suara perkelahian sengit yang berasal dari lantai 7. Keduanya bergegas maju tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan. Di lantai 7, ada 6 pemuda, berkelahi dengan sengit. Salah satunya adalah pemuda berjubah brokat, kultivasi orang ini berada di level kedua Wuzong, dan dia pasti jenius. 5 orang lainnya semuanya berada di puncak level pertama Wuzong. Pertarungan itu sangat sengit, dan ke-6 orang itu bertarung dalam jarak dekat, tetapi jelas bahwa pemuda berjubah brokat lebih unggul. Di lantai 7 hanya ada 2 rak, dan beberapa botol batu giok diletakkan di rak. Terbaca di rak, obat mujarab kuno Yiyuan, obat kelas menengah kelas 4. Hati Lu Ming terkejut, dan kemudian cahaya yang mencengangkan terpancar dari matanya. Pil roh kuno 1 Yuan, pil kelas menengah tingkat 4, dapat meningkatkan kultivasi dengan sangat cepat, dan sangat berguna untuk Wuzong. Di luar, harga ramuan kuno 1 Yuan sangat tinggi, dan seringkali tidak ada pasar untuk itu. Saya harus mendapatkan beberapa. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, saya akan dapat mencapai puncak tingkat ke-9 dari seorang seniman bela diri yang hebat, dan kemudian menelan pil pemurnian darah dan kristal darah, memadatkan darah, dan menghancurkannya, melalui ranah Wuzong. Lu Ming berpikir cepat di dalam hatinya. Di tempat ini, Lu Ming tidak punya waktu untuk melahap sari darah orang lain. Sari darah prajurit yang tewas dalam pertempuran semuanya telah diringkas menjadi kristal pemurnian darah. Jika dia tidak bisa menelan sari darah, kultivasi Lu Ming tidak bisa meningkat dalam waktu singkat. Dan ramuan kuno 1 elemen muncul pada waktu yang tepat. Kamu juga ingin bertarung denganku, pengadilan mati. Teriak pria muda dengan brokat, matanya seperti kilat, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ungu yang kuat, dan dia menamparkan cetakan telapak tangan ungu, yang begitu kuat sehingga anak muda lainnya mundur satu demi satu. Zisong, ada begitu banyak orang di sini, bagaimana mungkin kamu menelan obat mujarab kuno sendirian? Teriak pemuda lainnya. Benarkah? Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, Ziji Golden Dragon Palam. Zisong meraung, cahaya ungu di tubuhnya sangat kuat. Naga emas asli meraung, menabrak. Pria muda itu dipukul oleh naga emas dan langsung terbang keluar, batuk darah,
napasnya sangat lemah, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Apakah tidak mungkin sekarang? Zisong menatap pemuda itu dengan dingin, dan kemudian memandang yang lain. Ekspresi empat pemuda lainnya tiba-tiba berubah. Cepat dan keluar, jika kamu tidak keluar, kamu akan berakhir seperti dia. Zisong memandang yang lain dengan dingin dengan sikap yang mengesankan. Zisong, kami berempat, kami mungkin tidak takut padamu jika kami bergabung. Seorang pemuda jangkung berkata dengan enggan. Adapun Lu Ming dan Xian Yanxing, mereka langsung diabaikan olehnya. Ledakan. Begitu pemuda jangkung selesai berbicara, Zisong menamparnya dengan telapak tangan, dan seekor naga emas keluar. Dengan teriakan, pemuda itu terbelah dua oleh naga emas. Seluruh tubuh darah dipadatkan menjadi 16 kristal darah murni, yang dikumpulkan oleh Zisong. Kamu masih ingin bergabung? Ini akhirnya. Zisong mencibir. Wajah dari tiga yang tersisa sangat ngeri. Zisong terlalu kuat, dan mereka sama sekali bukan lawan saat mereka menggunakan gerakan unik mereka. Mereka saling memandang, dan akhirnya mundur ke lantai 6 dengan enggan. Bukankah kalian berdua pergi? Saat ini, Zisong menatap Lu Ming dan Xian Yanxing. Keluar dan tunjukkan padaku, kata Lu Ming dengan senyum tipis. Dalam sekejap, wajah Zisong menjadi gelap, dan dia berkata, "Nak, apakah kamu tahu konsekuensi dari kata-katamu? Sekarang, jika kamu ingin pergi, kamu tidak bisa." Dua ahli bela diri yang hebat juga ingin mendapatkan tangan mereka di pil roh kuno 1 yuan, benar-benar aneh, saya tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Zisong memandang rendah Lu Ming, dan berjalan menuju Lu Ming. Nak, apakah kamu bunuh diri, atau aku yang melakukannya? Jika aku melakukannya, kamu tidak akan mati dengan begitu bahagia. Juga, Nona, jika kamu bersumpah untuk menjadi selirku dan melayaniku dengan baik selama sisa hidupmu, aku berjanji untuk membiarkanmu pergi. Zisong menatap tatapan Xian Yanxing, dan cahaya yang menyala-nyala melintas di atasnya. Kecantikan Xian Yanxing memang langka di dunia, dan jarang ada pria yang tergoda saat melihatnya. Sampah sepertimu pantas mendapatkannya. Xian Yanxing mencibir. Jika kamu tidak ingin minum roti panggang dan minum anggur yang enak, maka aku akan mengirimmu ke jalan bersama. Zisong meledak dengan niat membunuh yang dingin, dan menamparkan Lu Ming dengan telapak tangan. Jejak telapak tangan ungu melonjak ke arahnya. Dengan kilatan di mata Lu Ming, dia juga membanting telapak tangannya. Telapak kemanusiaan memadat. Ledakan. Kedua cetakan telapak tangan terbanting bersamaan, dan dengan keras, sosok Lu Ming bergoyang sedikit, sementara Zisong mundur 3 langkah sebelum berdiri kokoh. Pada saat ini, ekspresi yang tak terbayangkan muncul di wajahnya. Seorang seniman bela diri yang hebat dari seniman bela diri tingkat 9 dapat menjatuhkannya kembali dengan satu telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Kemudian, niat membunuh yang sangat dingin meletus, mengaum, sial, mati. Cahaya ungu di tubuh Zisong sangat kuat, dan kemudian berubah menjadi emas dengan semburan telapak tangan, naga emas asli keluar. Naga asli emas menyatu dengan momentum yang kuat. Potensi dan panasnya pinus ungu juga sangat kuat, mencapai kesuksesan kecil.